ya. Oke. Integral itu merupakan tingkat atasnya daripada fungsi diferensial, ya. Jadi mengubah, misal persamaannya katakanlah 2x, ya, berarti fungsi integralnya menjadi berapa? Bisa dipahami nggak? Bisa jadi berapa? 1 plus 1, 2x, 1 plus 1. Berarti sama dengan setengah 2x pangkat 2. Berarti x pangkat 2. Ini bentuk integral daripada persamaan 2x. Ya, jadi harus dibagi ya. Ini pangkatnya ibaratnya kalau seperti ini 1 ya, 1 ya, bukan 0 tapi 1 pangkatnya ya. Jadi tanpa pangkat tuh pangkatnya 1 terus tambah 1 ya. Integral ada 2 jenis, ada tak tentu dan tertentu ya. Artinya tak tentu itu seperti ini. Jadi hanya dalam bentuk persamaan. Ini tak tentu, tidak diketahui ya angka di sininya. Ya, ada bilangan integral tertentu ketika diberikan angka di depannya, misal ini 4, ini 2, ini 2x. Berarti bentuknya saya langsungnya integral dari ini x pangkat 2 ya, 4 2. Berarti masukkan persamaan pertama 4 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Menjadi 16 dikurang 4. Hasilnya 12. Nah, itu sebagai satu contoh. Ya, bilangan tertentu integralnya dan bilangan tak tentu. Tak tentu ya bentuknya masih dalam bentuk persamaan. Ya. Lalu sebagai contoh yang lain lagi ya. Contoh yang lain misal persamaannya lebih panjang. 3x pangkat 2 minus 6x plus 9. Ya, ini tak tentu ya, karena ini nggak punya ininya ya. Jadi bentuknya menjadi yang pertama 1, pangkatnya dulu 2 plus 1, 3x pangkat 2 plus 1. Ini bagian pertama, dikurangkan bagian kedua. Ini pangkatnya 1 ya, 1 plus 1, 6x, 1 plus 1, plus 9x. Kalau 9 tambahkan x aja di belakangnya. Berarti menjadi sepertiga 3x pangkat 3, minus setengah kali 6x pangkat 2 ditambah 9x. Ini coret-coret, berarti x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 9x. Ini bentuk integral tak tentu dari persamaan 3x pangkat 2 min 6x plus 9. Kalau ditambah tertentu, misal 20 ya, nolnya tidak usah dianggap ya, karena 0 dipangkatkan dikalikan hasilnya tetap 0 ya. Ini ketika ada x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 9x, ini kurung kurawal besar, ini 2 0, berarti dimasukkan saja menjadi 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 9 kali 2. Ini hati-hati ya saat menghitungnya aja ya, kalian harus berhati-hati. 3 kali 4 12. Ya, ini dikuadratkan dulu ditambah 18. Berarti 8 min 12 berapa? Min 4 ya. Min 4 tambah 18. 4. Oke, bisa ya. Oke, itu yang mau saya review dulu dari pertemuan yang minggu lalu ya. Mungkin yang kelas sore yang kemarin absus tapi mau masuk sore ya belum saya jelaskan ini. Belum, maksudnya kita belum Zoom meeting tapi saya udah kirimkan lewat video ya, lewat link sama lewat PDF-nya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dengan sebenarnya mungkin dengan PDF harusnya bisa, cuman kalau masih bingung, kemarin sudah saya tayangkan video recordnya ke link YouTube-nya ya. Tapi ini hati-hati, harus hati-hati aja kalian menghitung ini. Kadang kala ada
kesalahan-kesalahan. Ya, ini seperti ini. Ya, kalau 21 ya berarti dikurangkan 1/3 minus 3 kali 1/2 tambah 9 kali 1 seperti itu. Ya. Ada pertanyaan dulu? Cukup ya reviewan minggu lalu ya. Sekarang kita masuk ke bahan yang baru, yaitu sebenarnya masih kelanjutan praktek daripada fungsi integral. Ya, praktek daripada fungsi integral. Oke, saya stop dulu, saya buka dulu PDF-nya. Ya, mungkin pakai PDF dulu ya, baru nanti pakai layar putih ya, seperti ini. Kesannya kayak sulit tapi enggak, kita coba bersama-sama ya. Langsung ke contoh soal. Nah, seperti ini ya. Tetap kalian belajarnya melalui persamaan 2 titik. Ya, melalui persamaan 2 titik tetap ya. Ketika X-nya atau P-nya 0, Q-nya berapa? Ketika Q-nya 0, P-nya berapa? Seperti itu ya. Jadi makanya di pertemuan 1, pertemuan 2 saya tekankan ya sebenarnya hal-hal yang simpel lah ya, tapi kalau hal simpel nggak bisa, keterusannya juga makin tidak bisa ya. Oke, nah ini kita lihat persamaannya dulu, masih persamaan yang mudah ya. Fungsi permintaan suatu barang P-nya sama dengan 40 min Q, di mana hitunglah surplus konsumen pada saat harganya sebesar 20. Ya, tinggal dimasukkan saja ya. Rumusnya seperti ini, dilihat cara pertama dan cara kedua. Jadi ada cara pertama dan cara kedua, kita akan lihat. Cara pertama di sini P aksen. P aksen itu siapa? Kalian harus kenali dulu PI itu siapa gitu ya. Kalau kalian belum kenal ya susah nanti ya. Nah, oke. P aksen merupakan P yang ada di sini. Jadi ketika Q-nya 0, P-nya berapa? P-nya 40. Ya, sedangkan PI itu adalah pada saat keseimbangan pasar. Teman-teman, ketika kita masukkan saat P-nya 20 di sini nih. Ini kan muncul keseimbangan pasar ya. Saat P-nya 20, Q-nya berapa? Ya, saat P-nya 20, Q-nya berapa? Ya, coba saya pakai putih aja ya nanti biar enggak pusing. Ini kita hitung dulu baru yang pertama, surplus untuk konsumen. Ya, bentuknya pasti FP ya, teman-teman, bisa FQ, bisa FP. Nanti kita lihat fungsinya. Ya. Tergantung fungsinya nanti dalam bentuk Q atau P. Ini kalau cara kedua dalam bentuk Q, cara pertama dalam bentuk P. Ya, bisa dilihat ya perbedaannya ya. Ini dalam bentuk P untuk rumus pertama, rumus keduanya untuk Q. Ya, jadi kita bisa persamaannya bisa Q, bisa P. Ya, kalau P ya ikutin yang P, kalau Q ya tetap ikutin yang Q. Nanti saya akan jelaskan dulu maksud Q dan P itu seperti apa ya. Oke, bentar. Buat saya pakai papan layar putih aja. P sama dengan. Oke, ya. Oke, kita coba cara satu dulu ya, teman-teman. Ini saya tutup dulu, saya pindahkan ke layar putihnya. Saya hapus. Oke. Nah, ini. Ya, pelan-pelan kita akan mulai, di mana di sini ada persamaan P sama dengan 40 min Q. Di mana P-nya itu surplus konsumen, ya ini yang diminta konsumen, ketika price-nya tadi 20. Tentukan surplus konsumennya ya. Nah, ada 2 step. Yang step pertama adalah cara pertama, yaitu dengan kita mengubah persamaannya CS di sini menjadi P aksen, P keseimbangan pasar, lalu fungsinya adalah P dan DP. Di sini fungsinya apa ini namanya? Ini kan P, berarti ini salah kan? 40 min Q. Ini harus diubah dulu ke P, teman-teman.
Pahami ya? Ini karena ini tulisannya FP, berarti ini karena bentuknya menjadi Q, ya di sini kan Q ya, 40 min Q ya. Nah, maka ini harus diubah dulu, ditukar ruas ganti tanda. Yuk, tukar ruas bareng-bareng. Ada yang bisa? Dibantu tukar ruas dulu, Q-nya yang harus di depan. Sama dengan titik-titik P. Nih, ubah ruas. Pak. Siapa nama? Nama? Jafar. Jafar, oke, Jafar Sidik, silakan. Gimana Jafar? Bisa dibantu? Q sama dengan Oke, Q sama dengan 40 min P, Pak. Ya, betul ya, karena ini pindah ke depan jadi Q sama dengan 40 min P ya. Oke, ini persamaan FP ya. Karena bentuknya kan belakangnya ininya P ya, 40 min P. Berarti kita bisa pindahkan ya, teman-teman yang lain ya. Berarti FP-nya sudah dapat. Kita cari apa lagi? PE dan P aksen ya. Tadi saya bilang P aksen itu artinya ketika Q-nya 0, P-nya berapa ya. Oke, kita akan coba pakai buat kandang ayam dulu ya. Kayak saya kalau di saya selalu bilang ini kandang ayam. Kalau di dosen lain nggak tahu lah angka 2 titik atau gimana, saya nggak tahu. Q-nya 0, berarti P-nya berapa? Ini masukin ya, 0 sama dengan 40 dikurang P. Berarti P-nya sama dengan 40 atau min 40? P-nya 40, Pak. Oke, P-nya 40. Lalu kalau Q-nya 0, 40 juga ya. Q-nya 0, P-nya 40. Ketika P-nya 0, Q-nya juga 40. Q-nya 40. Ya, oke, good. Q-nya 40 ya, berarti ini P aksennya bisa dapat yaitu 40. Nah, PE-nya gimana? Kita dapatkan PE-nya ketika dimasukkan surplus konsumen. Ya, jadi P-nya kan di sini 20. Q-nya berapa? Yuk, ini ketika P-nya 20 berarti diganti nih P-nya 20, 40 min Q. Berarti Q-nya berapa? Saya pakai persamaan ini aja, saya salah. Pakai persamaan yang Q sama dengan 40P aja. Q sama dengan 40 min P. Berarti Q sama dengan 40 min 20. Berarti QE-nya berapa? 20. Berarti di sini PE, sorry. Kok? Ya, berarti ya PE itu yang ada di soal sih sebenarnya. Ya, jadi surplus konsumen pada saat P20. Berarti P20 ini langsung tembak ke sini ya. Oke. Bisa dipahami ya. Nanti kalau cara yang kedua berarti QE-nya ya angka 20 juga karena kita menghitung ini sebagai PE ya. Oke, ini tadi 40 ya. P aksennya, P-nya mana ini? 40 min P DP. Ini ditulis lagi ya. Ini bentuk persamaan CS-nya. Yang pertama ya, cara pertama. Gampang ya, berarti ya tinggal masukkan aja ya caranya ya. Diturunkan dulu ya. At least ini harus persamaan diturunkan dulu satu tingkatan. Ya kayak tadi ya, ini persamaan dasar kita kok diturunkan, diintegralkan terlebih dahulu. Ya. Oke, diintegralkan terlebih dahulu. Oke. Berarti saya tulis di kertas dulu. 40 20 40 min P DP. Ya nanti kayaknya lebih mudah cara 2, tapi nggak tahu kalian mungkin lebih suka cara yang pertama ini. Ya. Oke, kita lanjut ya 40 20 40 min P sama DP. Oke. Berarti di sini kita ubah ya si ininya ya. Berarti 40P dikurang berapa ini? Kalau susah gini dulu aja. Berarti jadi 40P minus setengah P pangkat 2 kurung tutup EDP-nya lupa. (40 20) ya. Oke, ini nanti kok kalian turunkan atau
diferensialkan juga hasilnya akan balik ke sini kan, balik 40 min P pangkat 2. Min P lah ya, karena ini naik ke atas satu tingkatan ya. Berarti ini ruas depannya kali 40, ruas belakangnya kali 20. Kita buat dulu ruas depannya. 40 kali 40 dikurang setengah kali 40 pangkat 2. Ruas belakangnya 20 kali 40 kali 20. Ya, ini kejelian juga ya, karena materi setelah UTS tuh jauh lebih susah. Kata saya jauh lebih susah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan teliti. 1600 dikurang ini, hitung dulu ya, setengah kali 1600 berarti 800. Ini baru satu ruas ya, baru 40 ruas belakangnya atau ruas 20-nya. Kalian bebas sih, kalau nggak teliti ngitung satu-satu, ya berarti ke bawah dulu baru dikurangkan. Ya kalau saya kan udah langsung bisa. Ini 800 dikurang setengah kali 400, 200 ya. Pelan-pelan aja. Ini ruas depannya 800, ruas belakangnya adalah 600. Berarti hasil akhirnya adalah 200. Berarti surplus konsumennya adalah 200. Ya, ini hasilnya untuk cara yang pertama. Ya, cara kedua lebih panjang sih sebenarnya. Ya, oke. Oke, surplus konsumen untuk cara pertama. Padahal soalnya kayaknya cuma pendek ya, tapi jawabannya bisa sepanjang ini. Ya, hampir kalau di papan tuh hampir 2 papan gitu. Ya, ada tahap perhitungannya, cari QEPE-nya dulu gitu ya. Nah, oke, itu cara pertama teman-teman. Nggak terlalu sulit sih sebenarnya cara pertamanya. Cara kedua yang agak sedikit rumit ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke cara kedua dulu ya. Hasilnya tadi 200 ya cara pertama. Apakah cara kedua juga menghasilkan 200? Harusnya sama ya. Cara kedua. Nah, cara kedua itu balik lagi ke yang persamanya DQ ya. Jadi persamaan yang awal tadi itu yang menjadi yang tidak usah diubah ya. Berarti saya tuliskan tadi P sama dengan 40 min Q ya. Saya tuliskan ulang. P sama dengan 40 min Q, di mana P-nya itu kita minta tadi pada saat harga 20. Berarti ini sebenarnya PE lah, kurang lebih ini PE ya. Oke, keseimbangannya ya, karena kita request ketika P-nya 20. Ya, berarti tadi Q-nya udah dapat ya, QE-nya sekalian lah, biar enak. Ketika P-nya 20 berarti QE-nya 20 ya. Oke. Ya, yang penting kandang ayamnya kalian perkuat aja terus ya. Ketika kandang ayamnya kurang kuat ya sudah habis ya. Ini sekalian lah dekelarin sekalian ya kandang ayamnya. Jadi kita di awal sudah menghitung P aksen atau Q aksennya juga sudah dapat. P-nya 0 berarti Q-nya 40. Kalau Q-nya 0, Q-nya 40 juga ya. Oke. Ini Q aksen, ini P aksen ya. Oke. Nah, berarti cara keduanya kita tulis dulu rumusnya. CS sama dengan QE 0. Nah, QE-nya yang dicari ya FQ DQ. Sorry, FQ DQ dikurangkan dengan, nah ini agak rumit, dikurangkan dengan perkalian QE dan PE. Bebas kalian mau pilih yang mana, cara satu atau cara dua. Cuman kalau disesuaikan dengan soal ya enak langsung cara dua tanpa harus mengubah persamaan ini. Ini kan bentuknya Q ya. Q ya. Nah, ini kan Q 40 min Q. Nah, QE-nya berapa tadi? 20 ya. Kita hitung dari yang ketika PE-nya 20 berarti QE-nya 20 juga. Ya. Oke. FQ DQ masukkan 40 min Q dikurang QEPE sudah dapat 20 kali 20 ya. Ini kita tinggal integralkan dulu teman-teman ya.
40 Q minus setengah Q pangkat 2. Saya langsung ya, saya anggap kalian sudah paham dengan integral. Maka dari itu prosesnya kemarin integral dulu, baru praktek aplikasinya untuk surplus. Oke, CS-nya gampang ya, 40 kali 20 ya, ini kan 0, berarti tidak usah dihitung yang ruas kanannya. Ruas belakangnya kan 0 ya, 0 kali 0 semuanya, 0, 0, 0 semua ya. Berarti sekarang, oke, 40 kali 20 dikurang setengah kali 20 pangkat 2 dikurang 400 langsung. Ya, berarti di sini CS-nya menjadi 40 kali 20, 800 dikurang setengah kali 400, 200 dikurang 400. Hasilnya berapa? Sama, tetap 200. Kalian bebas mau cara 1 atau cara 2. Ya. CS-nya tetap 200. Yang penting adalah ketelitian. Pangkat ya, dipangkatkan dulu, baru dikali setengah. Kayak misal setengah kali 20 kuadrat ya, 20 dikuadratkan dulu baru dikali setengah. Ya. Jadi harus tahu urutannya ya, kali, tambah, bagi, kurang. Itu urutannya gimana, kalian belajar lagi. Kalau lupa mungkin punya adik atau saudara SMP SMA ditanya aja ya, karena biasanya mereka itu malah kalau di hitungan matematika dasar lah itu ya, jadi tambah bagi kurang ya, itu urutannya gimana ya gitu. Ini tambah kuadrat berarti dikuadratkan dulu baru kali. Jangan sampai kalian setengah kali 20 dulu, 10 dikuadratkan keluar sih hasilnya 100, cuman kan bukan itu yang kita minta, tapi setengah dikali 20 pangkat 2. Jadi hasilnya 200. Ya. Oke, bisa ya. Jadi itu urutannya, kali, kuadrat, pangkat ya. Itu mana duluan ya. Oke, hasilnya tetap 200. Terserah kalian lebih suka cara 1 atau 2. Kalau cara 1 dari persamaan dengan model persamaan tadi harus ditukar dulu. Persamaannya dari P menjadi Q sama dengan. Ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ini baru satu soal yang simple. Ya, soalnya simpel tapi jawabannya bisa berhalaman-halaman di layar. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa ya, nanti tinggal direview ulang ya. Kalau mengalami kesulitan minggu depan mungkin bisa kita bahas kembali ya. Oke. Oke. Ya. Bisa ya teman-teman ya. Saya lanjut dulu ya ke soal berikutnya. Saya izin buka news share untuk yang saya stop share dulu biar enak. Oke. Ini yang bagian 2 kayaknya lebih mudah karena QEPE. Nah, seperti ini. Ini biasanya akan keluar ujian yang bentuk seperti ini. Ya. Artinya kita tentukan PE QE-nya sendiri, tentukan P aksen Q aksennya juga sendiri. Ya. Caranya tetap sama tadi ya, teman-teman ya. CS-nya dulu ya, kita cari ya, surplus konsumen dulu ya. Nanti produsennya di sesi kedua deh. Ya, kita cari surplus konsumen sesuai yang tadi kita sudah coba ya. Oke. Oke, kita akan lihat ya surplus konsumen. Ya, di sini saya tulis dulu di kertas deh. Jadi nanti layar putih aja. Fungsi permintaannya tampilan ini. Dan penawarannya Q plus 3. Oke. Ya, langkah pertama ini cukup mudah. Teman-teman tinggal mencari titik keseimbangan pasarnya dulu. Ya, langkah dasar ya, atau equilibrium ya.
cari equilibriumnya langsung. Berbeda dengan contoh pertama tadi ya. Tadi pertama kan equilibriumnya diketahui di soal yang P20 tadi ya. Oke, saya tuliskan di sini PD sama dengan 9 min Q, PS-nya sama dengan Q plus 3. Nah, keseimbangan pasarnya atau saya bilang TKP ya atau equilibrium ya. Oke, Tia tadi sudah masuk. Ya, jadi titik keseimbangan pasarnya nanti dibuka lagi ya di catatan sebelum UTS ya. Jadi jangan nanti ada yang tanya, "Pak, UTS keluar lagi enggak?" Ya, pikir aja sendiri. Artinya ya sebenarnya UAS itu gabungan yang sudah kita pelajari saat UTS dengan ya saat UAS sendiri gitu. Jadi kalau UTS-nya kurang ya tolong dipelajari lagi karena di UAS juga keluar nih ya. Oke, bisa ya ini ganti ruas ganti tanda ya. 9-3 sama dengan Q plus Q. Ya, 6 sama dengan 2Q. Ya ini bisa ya, Q tambah Q jangan Q pangkat 2 ya. Kalian suka ada yang Q tambah Q sama dengan Q pangkat 2. Ada harusnya 1 ditambah 1 sama dengan 2Q ya. Q sama dengan 3. Ya, itu QE simbolnya. Oke. QE ya simbolnya ya. Oke. Nah, berikutnya PE. PE-nya gimana? Ya tinggal dimasukkan salah satu ruas. Saya coba ruas PS. Berarti PE-nya sama dengan 6. Berarti QE3, PE6 ya. Ingat kalau surplus konsumen, ingat ya. Konsumen itu permintaan atau penawaran. Yang biasanya dilakukan konsumen itu meminta atau menawarkan barang. Meminta, Pak. Oke, meminta. Good. Berarti ambil persamaan demand atau supply. Demand, Pak. Demand. Berarti inilah nanti akan dipakai sebagai P aksen. Ya, jadi cari ya P aksennya ya. Didapat dari 9 dikurang Q. Ya, karena surplusnya konsumen dulu ya pertama ya. Ini kita lihat ya 9 min Q. Berarti ketika Q-nya 0, Q-nya 0, P-nya 9. 9. Ya, oke ini juga ketika P-nya 0, G-nya 9 juga ya. Jadi PE-nya adalah 9 ya. Oke, bisa ya? Bisa. Tapi karena bentuknya kita tadi CS-nya adalah FP ya untuk persamaan pertama, berarti ini harus ditukar terlebih dahulu menjadi bentuknya Q sama dengan 9 min P. Ya, supaya bentuknya DP tadi kan. Ya sama aja sih tetap teman-teman ya. Ketika Q-nya 0, P-nya 9. Ketika P-nya 0, Q-nya 9 juga. Ya, jadi bentuk yang dipakai adalah bentuk ini. Karena tadi persamaan konsumen surplusnya atau surplus konsumennya bentuknya DP. Ya, jadi kalian yang di sini tinggal menyesuaikan bentuknya saja menjadi 9 min P. Oke, nah. Oke, berarti saya tulis dulu nanti saya hapus hilang semua. Berarti QE PE-nya, QE-nya 3, PE-nya 6, P aksennya 9. Ya, itu aja yang dibutuhkan. Terus persamaannya menjadi 9 min P DP. Ya, selesai ya CS1 ya. CS pertama. CS pertama atau cara pertama P aksen PE FP DP ya. Lama-lama hafal sih, cuman nggak usah dihafal ya karena kalian open buku. P aksennya tadi 9 ya, PE-nya tadi 6. FP-nya berapa? Ya tadi 9 min P DP.
Ya, dah selesaiin ini diintegralkan dulu. CS sama dengan 9P, saya anggap kalian sudah bisa. Ya, jadi sudah menguasai untuk yang ini. Jadi saya tinggal menghitungkan. CS-nya berarti ada 2. Yang depan kali 9 dulu. Ya, dikurang 9,5. 9 pangkat 2. Dikurangkan dengan 6. 9 kali 6. Dikurang setengah kali 6 pangkat 2. CS-nya sama dengan 81 dikurang setengah kali 81. Mudah-mudahan benar ya, 40,5. Luas belakangnya 54. Kali setengah kali 36. 18 ya. Ini kok mau bertahap ya silakan. Tapi intinya saya kalian ini udah bisa. Jadi modelnya seperti ini ya 18. Nah, CS-nya berarti 40,5 dikurangkan dengan 36. Hasilnya berapa? 4,5 untuk CS-nya. Yaitu cara 1. Ya, cara 2 juga nanti hasilnya harus 4,5. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya kesabaran, teman-teman. Ya, pada saat dapat soal, wah jangan mikir, wah susah nih diselesain, nggak akan beres. Terus kalian udah kepepet waktu, panik nggak selesai. Ya, jadi pas baca soal, baca dulu, pahami dulu, baru action di kertas. Oh gini, oh ketemu ya. Terus di tengah-tengah sini harus teliti. Biasanya kejebak-jebak tuh di sini-sini. Ya agak lama menghitung. Ya. Oke. 4,5 ya cara 1 ya. Oke, cara kedua harusnya sama. Kalau berbeda berarti salah. CS ya. QE 0. Gampang ini. FQ tadi pakai persamaan pertama yang dari soal ya. Berarti 9 min P. QE-nya tadi 3, 0. Dan persamaannya tadi 9 min Q DQ. Q-nya tadi 3, PE-nya 6. CS. Ya, ini diintegralkan lagi. 9Q min setengah Q pangkat 2 DQ 30. Ya, kalau udah masuk gini dibalik ya, 30-nya dibelakangkan 18. Oke, CS sama dengan enak ini. Kalau yang cara ini kan nggak usah menghitung belakangnya, tapi harus ingat dikurangkan dengan ini. Ya, 9 kali 3 dikurang setengah kali 3 pangkat 2. Ya, terus dikurang 18. CS-nya sama dengan 27 dikurang 4,5 ya. Dikurangkan dengan 18. Oke, 22,5 ya. Dikurangkan 18 ya. Hasilnya 4,5 ya. Selesai ya. CS-nya 4,5. Sama ya. Cuman terserah kalian. Kalau kalian punya waktu lebih, silakan dibuktikan dengan 2 cara. Siapa tahu salah satu cara berbeda hasil. Ya, siapa tahu salah satu cara berbeda hasil dan ya pasti salah satunya yang betul gitu. Tinggal nanti dicoret ini salah gitu. Yang kalian hitung yang kira-kira yang awal cara pertama tadi hasilnya misal 12,5 atau 9,5, hasil yang keduanya 4,5. Terus kalian teliti, oh betul yang cara 2, berarti cara satunya dicoret aja. Ya, ini salah yang dipakai yang cara kedua. Gitu. Ya, kadang-kala kan pas ngitung salah kayak tadi setengah kali 9 pangkat 2. Ya. Malah hasilnya bukan 40,5 tapi 41 misalkan mikirnya oh 81 itu bulat jadi 41 padahal 40,5. Ya, seringkali seperti itu, ya. Kalau misal kalian tidak bisa menghitung manual dengan cepat, siapkan kalkulator di depan kalian. Langsung pencet, langsung pindahkan ke kertas.
Jangan, menurut saya hasilnya 4,5 benar, ternyata mungkin 5 gitu ya, setengahnya ternyata hitungannya salah gitu ya. Jadi kalau nggak kuat di hitungan ya gunakan kalkulator ya. Oke, siap. Udah ya, berikutnya ya. Bisa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini baru CS, baru surplus konsumen. Nah, sisanya surplus produsen didapatkan dari fungsi persamaan penawaran. Berarti tadi penawarannya persamaannya Q plus 3 dicari terlebih dahulu untuk P aksen dan Q aksennya. Ya, caranya nanti kita buka dulu untuk PS dan untuk PS cara pertama dan PS cara keduanya. Ya, saya stop share dulu, saya buka untuk PDF-nya. Ya, caranya juga sama, ada 2 cara. Ya. Ini hasilnya 4,5 ya. Oke, surplus produsen sekarang. Ini caranya, cara pertama yaitu PS sama dengan PE, P aksen, FP, DP. PS cara kedua, kita akan lihat. Ditukar ya teman-teman ya, QE, PE-nya di depan dulu, baru dikurang QE, 0, FQ, DQ. Nah, itu ya. Jadi ditukeran dari CS ya. Tapi secara overall rumusnya sama. Untuk cara satu itu all sama, teman-teman. Jadi sebenarnya lebih aman itu dengan cara satu, baik konsumen maupun produsen. Kalau cara dua, di-change, ditukar. Yang konsumen itu QEPE-nya di belakang, kalau produsen QEPE-nya di depan. Ya. Baru ya secara rumus sama semua gitu ya. Cuman ini di change aja ruasnya ya. Bebas sih sebenarnya cara satu atau dua, cuman harus kalian ingat ditukar. Dan perhatikan bentuknya P terus Q, berarti persamaannya berubah ya. Oke, saya ulang lagi ya, tadi PD sama dengan 9 min Q dan PS Q plus 3. Keseimbangannya saya ulang kembali. TKP-nya adalah 9 min Q sama dengan Q plus 3. Di mana 9 min 3 sama dengan Q plus Q. 6 sama dengan 2Q, Q-nya 3, dan P-nya sama dengan 3 plus 3, 6. Ya. Oke, sudah ya. Ini sudah dapat, ini QE, ini PE. Nah, sekarang kita menghitung, fokuskan ke yang PS. Artinya ini untuk menghitung surplus produsen, atau simbolnya secara simbol sama ya, PS atau produsen surplus. Ya. Jadi PS itu ada PS memang persamaan dan satu lagi PS produsen surplus. Jadi kebetulan kodenya sama. Ya. Oke. Saya buat PE-nya dulu ya, P aksennya dulu ya. Oke, atau Q aksennya lah. Ya, oke. Bentuk pertama itu ketika bentuknya FP, ya belakangnya P. Berarti ini kita change dulu ya. Berarti berapa ini Q-nya dipindah ya? Berarti seperti apa bentuknya? Q sama dengan min 3, Pak. Q sama dengan min 3, P-nya kemana? Yuk. Siapa yang barusan jawab dulu? Jafar, Pak. Oh ya, Pak. Pindah Oke, ruas. gimana? Mau Jafar lagi atau yang lain? Yuk. Yuk, mau cepat atau mau cara lambat terserah, biar teliti. Jadi Q-nya sama dengan berapa? Nah, kalau sama saya dengan 3 min P, Pak. 3 min P. Ini siapa? Jafar juga atau yang lain? Ilham Setiawan. Oh, Ilham. Coba ya kita buktikan ya, Ilham benar nggak jawaban kamu ya. Oke. Kalau saya suruh balik gini agak susah juga, tapi benar atau enggak. Berarti kan ini saya geret ke depan sama dengan PQ sama dengan P. Betul enggak? P min 3 ya, Ilham bilangnya Q sama dengan 3 min P. Yang benar P min 3 atau 3 min P?
Ini kalau mau ditukar kan menjadi min Q, min 3 sama dengan min P. Ya kan? Kali minus berarti Q plus 3 sama dengan P. Q sama dengan P min 3. Hasilnya ini ya harusnya ya, nggak apa-apa. Ya Ilham udah berani jawab walaupun ininya salah. Harusnya ketukar ya. Jadi kalau kalian hati-hati ya ketika change ini, Q-nya di depan dulu. Ya, atau sebenarnya nanti kalau pindah semuanya bentuknya menjadi gini ya. Ini hanya tukar, tapi tukar semuanya. Ini pindah ke depan, ini pindah ke belakang, nggak ngubah. Bentuknya hanya tukar tempat tanpa harus mengubah seperti ini. Tapi kalau mengubah seperti ini juga silahkan gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang P-3 ya teman-teman ya. Oke. Oke, ya P-3 ya untuk ini cari kandang ayamnya dulu. Oke, sama P. Ketika Q-nya 0, P-nya berapa? 3 atau min 3? Jelas 3 ya. 3, Pak. Oke, yang ini menjadi min 3. Ya. Pokoknya ingat ya, prinsipnya kok penawaran itu ada minusnya gitu loh. Ya, itu yang kadang agak menyusahkan itu ketika kita menghitung persamaan apa ya, penawaran itu pasti ketemu minus ya. Kalau tadi penawaran kan gampang, pasti kan hasilnya positif sama positif ya. Berarti di sini PE-nya sudah P aksennya sudah dapat 3, Q aksennya min 3 ya. Saya catat dulu lah. Nanti tinggal dimasukkan. P aksennya 3, Q aksennya min 3. Oke. Tapi nggak dipakai si Q aksen sebenarnya, cuma dipakai P aksen aja ya. Oke. Nah, oke. Cara pertama ya untuk surplus produsen ya. Oke. Tadi bentuknya P-3. Sebentar saya catat dulu. P-3 sama dengan. Oke. CPS pertama yaitu rumusnya tadi sama dengan yang CS sebenarnya ya, tanpa ada perubahan apapun. Oh, ditukar atasnya PE, bawahnya P aksen kalau ini, tapi belakangnya tetap sama ya. Jadi ditukar atas dan bawahnya terbalik. Kalau untuk CS kan P aksen PE. Oke, PE-nya tadi 6 ya, P aksennya tadi 3 ya. FP-nya tadi P-3 DP. Oke. PS-nya adalah saya langsung ya karena anggapnya saya bisa, kalian setengah P pangkat 2 min 3P kurung tutup 63 DP. PS-nya sama dengan setengah kali 6 pangkat 2 dikurang 3 kali 6 pangkat, nggak usah pangkat lagi ya. Oke, ini bagian pertama dikurang bagian kedua yaitu yang 3 setengah dikali 3 pangkat 2 dikurang 3 kali 3. Oke. PS-nya sama dengan 18 dikurang. Hah? Kok dikurang 18? Ya udah ikutin dulu ya, 18 dikurang 18. Agak aneh sih, tapi nggak apa-apa, ikutin dulu aja ya. Berarti kan 0 ya, 18 dikurang 18 bagian sisi sebelah kirinya 0. Oke, 0, sisi sebelah kiri 0, setengah kali 3, 6. Oke, jalanin dulu, lanjut ke yang 3. Ya, setengah kali 9. 4 setengah dikurang 9. Berapa? 4 setengah dikurang 9? Min 4 setengah ya. Berarti PS-nya sama dengan 0 ya, bagian depan 0 ya. Oke, dikurang, perhatikan ini. Dikurang 4 setengah. Minus sama minus jadi apa? Positif ya. Jadi plus, Pak. Iya, gini ya jawabannya. Jadi begitu kalian ngerjain sesuatu jangan kaget dulu. Hah, hasilnya 0. Selesaikan dulu sampai belakang finish. Kalau udah finish nanti ketemu hasilnya kok. Hasilnya juga nggak akan aneh sih. Saya biasanya sebisa mungkin buat soal ujian nanti UAS plus jawaban dulu saya pas buat soal. Kok angkanya nggak enak ya? Kalau ini kan masih enak ya, 4,5, nggak terlalu susah lah. Artinya ya
sebenarnya kurang pas sih angkanya kok 4,5 dolar dan seterusnya. Ya, jadi bisa kok ini. Asalkan nanti jangan sampai PS-nya itu ketemu minus. Kan harga masa minus, surplusnya itu bukan surplus ya, tapi dia mengalami kerugian nanti gitu ya. Berarti malah rugi. Nah, tadi kok kalian ingat lagi CS-nya juga 4,5 ya. PS-nya ini juga 4,5. Apakah selalu sama Pak di ujian nanti soal yang lain pasti sama? Tidak selalu. Jadi kebetulan di soal saya PS-nya 4,5, CS-nya juga 4,5. Tapi tidak selalu sama. Jadi dalam hal ini kebetulan hasil CS dan PS-nya itu kebetulan sama 4,5 ya. Oke. Cara berikutnya PS berikutnya ya, PS cara kedua. Kalau PS QE PE-nya di depan ya. Ini sebenarnya lebih gampang sih kalau kata saya. Cuman ya tergantung kalian aja sih. QE 0, QE 0 ya. Karena kalian nggak usah ngitung belakangnya sih, cuman ini harus dihitung dulu. Terus F, karena ini Q ya berarti F, Q, D, Q. Ya, Q-nya tadi, ya betul, Q, F, Q, D, Q, betul. Berarti ya tadi Q plus 3 ya, pakai persamaan dasar yang dari ini ya, 3 kali 6. Dikurang QE-nya tadi berapa? Ayo, masih ingat QE-nya berapa tadi? 3 ya, oke, 3 ya QE-nya ya. Kan pakai persamaan yang coba saya tuliskan dulu persamaannya ya. P sama dengan Q plus 3. QE-nya tadi kan 3 ya keseimbangannya ya. QE kan ini. Ya, jadi bukan yang Q aksen ya, tetapi Q keseimbangan. Beda ya. Q aksen dengan QE. Ya, QE-nya kan ambil dari sini. Fungsi persamaan Q berarti Q plus 3. D, Q. PS-nya sama dengan 18 dikurang ini kurung buka besar setengah Q pangkat 2 3 Q kurung tutup 30. PS-nya sama dengan 18 dikurang setengah kali 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3. Oke, selesai ya ini setengah ya ini ya. Oke. Wah, besar-besar tulisan saya. Inilah di sinilah. PS sama dengan 18 dikurang setengah kali 9 ya. 4,5 ya. Ditambah 9. PS ya sama dengan 18 dikurang 13,5. PS nya juga 4,5. Oke, selesai. Ya, hasilnya sama. Semuanya 4,5. Baik untuk PS cara 1 maupun cara 2 dan CS1 maupun CS2 hasilnya semua 4,5. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu enggak? Materinya hanya itu saja dari saya untuk hari ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, cukup pusing maksudnya. Aduh, cukup pusing, banyak banget rumusnya.
Tapi intinya kalian jangan menghafal rumus lah. Ya, karena rumus itu kan bisa open book. Yang penting apa ya? Pemahaman konsepnya. Saya tidak mencetak kalian untuk menghafal rumus. Saya pun kadang rumus masih lupa nih, kadang masih ngintip-ngintip PDF tadinya ketik kertas ya. Tapi yang penting adalah aplikasinya. Kalian bukan dicetak bukan menjadi sarjana penghafal, tetapi pempraktek konsep ya. Jadi kalau kalian belajar suatu hal itu jangan dihafal mati konsep, jangan dihafal mati teorinya, bunyinya sama enggak. Kita mengharapkan para dosen itu praktek aplikasinya kalian bisa ya, mata kuliah apapun ya, mau yang hitungan mau yang teori sekalipun jangan hafal mati ya. Malah kalau saya mengajar teori nanti mungkin suatu saat ketemu di semester 4 atau 5 ketemu saya di mata kuliah yang sifatnya teori, saya biasanya studi kasus, praktek dari teori konsep ya. Jadi biasanya soal-soalnya bukan lagi apa itu MSDM atau itu manajemen, bukan seperti itu, tapi aplikasi ya. Jadi semua ilmu teori itu harus diaplikasikan ke dalam sebuah kasus dan diceritakan menurut apa yang sudah kalian pahami dan diajarkan oleh para dosen gitu ya. Nah itu jadi jangan menjadi manusia penghafal gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin iya, tapi kalau zaman sekarang itu lebih ke praktek daripada aplikasi teori ya gitu. Jadi memperluas wawasan kalian yang kalian dapatkan mungkin sudah bekerja bisa diaplikasikan di ujian-ujian nanti pada saat menjawab. Kalau hitungan sih memang tetap ya ada rumus-rumusnya, tapi bukan menghafalkan rumus, tapi aplikasi apa ya, penerapan daripada rumus, ketelitian. Ya saya mengajarkan matematika ataupun mata kuliah hitungan tuh ketelitiannya aja. Oh, ini anaknya jeli, teliti, ya, ya sudah, berarti bagus, ya, gitu prosesnya, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan bisa ya. Di akhir tahun masih harus belajar terus, ya. Mudah-mudahan, ya, nggak males. Saya sebenarnya kalau bisa dipikir males ya males karena kan merah sebenarnya nggak masih mau tahun baru gitu ya. Cuman ya demi apa ya, maksudnya karena saya punya tanggung jawab jadi tetap masuk gitu ya. Tadi pagi juga jam 7 masih ada capek, tapi udahlah buat dulu, diniatkan dulu ya buat Google Classroom-nya dulu gitu ya. Jadi memang harus ada niat lah. Kalau nggak niat ya kalian pun kalau nggak niat pasti nggak akan masuk Zoom. Ya, saya apresiasi sekali ya ke kalian gitu, artinya sangat niat sekali gitu ya. Oke. Ya. Oke, nanti presensinya jangan lupa ya, saya buka buat GCR-nya dulu. Silahkan presensi di GCR. Sebentar, saya kadang kalau GCR itu juga sudah mulai males karena saya juga ngetik di ini saya sendiri ya, buat presensi kalian sendiri. Jadi asal masuk Zoom saya tulis, masuk Zoom saya tulis. Jadi Zoom-nya kan nggak bisa langsung masuk otomatis ya. Kalaupun keluar minta dipanggil lagi, recall lagi, karena saya catat dulu di kertas. Oke, cukup ya teman-teman ya materi hari ini. Kayaknya saya cukupkan karena materinya cukup banyak gitu ya. Walaupun cuma 2 soal, tapi rumusnya cukup panjang ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi mungkin di awal Januari ya, di tanggal 3 ya, sepertinya tanggal 3. Nanti kita lihat kalendernya aja tanggal 3 ya, 2-nya kan minggu. Berarti kita ketemu lagi 3 Januari karena tengah Januari itu dijadwalkan UAS. Kalau nggak salah 17 ya. 17 kita sudah UAS teman-teman ya. Jadi nanti saya tidak mau melangkahi fakultas, nanti tinggal tunggu info yang lebih pasti, ada minggu tenang atau langsung UAS. Ya harusnya sih kalau mau cepat langsung UAS, tapi nggak tahu, saya nanti tinggal tunggu aja ininya apa, tunggu kabar dari fakultas ya gitu. Karena sebenarnya untuk pelaporan dosen pun sebenarnya ditutup tuh sampai pelaporan 15 Januari sih. Sedangkan kita kan kalau tanggal 17 baru ujian kan rada telat, sebenarnya kita sudah agak telat sih. Tapi ya nggak tahu nanti sistemnya gimana ya.
Kalau yang pelaporan kita sebagai dosen sih sebenarnya 15 Januari terakhir. Ya, tapi ya sudahlah, nanti gimana nanti ya untuk ujiannya gitu. Oke, teman-teman, bisa ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu ya minggu depan. Terima kasih atas partisipasi kalian di akhir tahun ya. Saya ucapkan juga sebelumnya selamat merayakan tahun baru di 2022 ya. Titip salam saya untuk keluarga kalian masing-masing di rumah, dan jangan lupa tetap patuhi aturan protokol kesehatannya ya. Jadi supaya nanti semester depan mungkin kalau diizinkan kita offline, kita akan bertemu tatap muka langsung. Ya, itu harapan saya karena semester depan saya ngajar juga hitungan ke kalian. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya, kasih sama-sama.